Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, kita percaya kita semua sehat-sehat saja. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dan beri secara berlimpah. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu dari Grace of Christ Community Church. Bapak Ibu bisa bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara telah diberkati. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Kita akan bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh persiapkan Alkitab, persiapkan roti dan anggur serta minyak zaitun. Kita akan bersama-sama memulainya. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami bersyukur telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berbicaralah melalui Pastor Berti, Matuan Kota. Kami percaya Engkau memberikan hikmat perwahyuan, bahkan apa yang Engkau ucapkan tidak akan kembali sia-sia. Siapapun yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, dan kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pada hari ini. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita ingin memuji nama Tuhan, bersuka cita di hadapannya. Haleluya.
Saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan saat ini. Mari siapkan hatimu. Biar hadirat-Mu melimpah Tuhan saat ini Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena sungguh besar setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat suaramu, bersama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan,
Biar Tuhan yang mengerti akan hatimu. Biar Tuhan yang mendengar setiap cerita doamu. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Engkau Bapa yang besar dan ajaib. Engkau Bapa yang luar biasa. Innalah masyikita la bayara la bosi. Hira la bayara la bayasi kara la bala 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 masyiki la bala bala. Hira la 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 bala 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 masyiki. Hira la 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 bala bala masi. La la masyiki la ya la la masi. Hira la la ya la bayara la bo. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kiara la masyikina ya la masyikini. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan kami. Kami nikmati kasih-Mu saat ini Tuhan. Kiara la masyika ya la masyika. Kiara la masyaka la bala bala masyikini. Kiara la bala masyika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, lebih sungguh lagi katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah.
shana hayaralaba. Hina masanda hayaralama shana hayaralama shiralama. Hina masyana ralama shina masandu. Hina masanda ralama shina hayaralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, hina masyina hayaralama shana hayaralama. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau urapi setiap kami. Berikan kepada kami tenaga, kekuatan, kemampuan, hikmat, urapan, kuasa. Agar kami dapat melihat dan memahami apa yang Kau mau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Biarlah pengurapan Tuhan saat ini mengalir, menjamah, mengurapi, memberi damai, memberi sukacita, memberi kemenangan, memberi kesembuhan, pemulihan. Biarlah mereka boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mari Roh Kudus Engkau jamah. Kau jamah mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap kebenaran firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman ini akan tertanam, tertulis, termaterai di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu sebabnya mari Roh Kudus Engkau bawa kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Agar iman kami semakin hari semakin kuat. Iman kami semakin hari semakin teguh. Kami hanya memandang kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Beri hikmat, beri pewahyuan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Kita bersyukur. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya tidak bisa menerima semua kebaikan yang sudah Dia sediakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau melihat hari-hari ini, semakin hari semakin membuat banyak orang-orang percaya imannya mulai goyah. Orang mulai banyak kecewa, takut, bimbang dan ragu. Apa yang mau harus mereka lakukan. Tetapi hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya mempunyai iman yang teguh di dalam Kristus. Kita butuh iman yang teguh. Karena imanlah yang akan membawa saudara dan saya keluar dari segala situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Tanpa iman saudara tidak akan punya kemampuan, keberanian untuk melangkah, untuk melihat bahwa janji Tuhan itu indah dan sempurna. Amin. Itu sebabnya dalam situasi kondisi sekarang ini, Tuhan mau engkau hanya memandang kepada Dia. Amin. Tetapi iblis berusaha untuk saudara dan saya melihat kepada situasi kondisi yang sedang kita alami. Tetapi kita bersyukur kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun saudara dan saya untuk mengimani apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Jadi dalam situasi kondisi seperti ini yang kita butuhkan hanya satu, yaitu iman yang teguh. Jadi khotbah saya pada hari ini saya kasih judul iman yang teguh. Haleluya. Bapak Ibu siap diberkati? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 kita baca bersama-sama 2-3.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum saudara dan saya lihat. Amin. Jadi iman itu adalah anugerah. Tuhan memberikan iman kepada saudara dan saya dengan satu tujuan supaya saudara dan saya bisa percaya kepada Dia. Amin. Tuhan memberikan iman kepada kita untuk kita bisa melihat semua janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita terus percaya, kita berharap apa yang kita harapkan, kita percaya, kita pasti melihatnya. Itu sebabnya Tuhan mau iman saudara teguh, jangan goyah. Apapun situasi kondisi yang sedang saudara lihat dan sedang saudara alami, tetapi Tuhan mau hari ini engkau melihat kepada Yesus yang adalah kasih karunia dan kebenaran. Membuat iman saudara menjadi kuat. Saudara nggak akan bisa goyang ketika saudara berdiri untuk memandang kepada Yesus. Amin. Jadi kita butuhkan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan salah seorang gembala di salah satu gereja. Dia baru mengalami COVID-19. Dan kisah dari hamba Tuhan ini sungguh luar biasa. Ketika dia dinyatakan terkena COVID, dia diisolasi di rumahnya selama 2 minggu. Amin. Jadi selama 2 minggu ini hamba Tuhan, imannya enggak goyah. Jadi setiap malam dia memuji menyembah Tuhan, dia bagikan kebenaran firman Tuhan, dan dia live di FB. Dalam kondisi lemah tubuhnya, tetapi imannya kepada Yesus enggak goyah. Walaupun dia memuji menyembah Tuhan dalam kondisi yang lemah, dia bagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi selama 12 hari, setiap malam dia bagikan firman Tuhan di FB. Amin. Dan benar-benar luar biasa. Dia satu kamar dengan istrinya enggak kena. Jadi saudara lihat, ketika saudara beriman kepada Yesus, imanmu teguh, apapun tidak akan bisa menjamah saudara. Karena perlindungan Tuhan itu indah dan sempurna. Dan setelah dia sembuh, dia ketemu sama saya kebetulan mau beli sesuatu, ketemu sama dia dan juga bersama dengan jemaatnya. Kami ngobrol dan perkataan yang luar biasa dari hamba Tuhan ini, dia bilang begini, jangan lemah imanmu. Karena hari-hari ini banyak orang yang percaya imannya mulai goyah. Perkataannya itu terngiang-ngiang di hati saya. Dan yang luar biasa, Roh Kudus kasih kepada saya melihat bahwa bagaimana seorang gembala, dia bersama dengan pengerjanya, dia baru sembuh, mereka makan bersama, mereka ngobrol bersama, enggak ada rasa takut. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang membuat saya melihat dan saya bersyukur dan saya percaya bahwa apapun situasi yang saudara alami, iman saudara jangan goyah. Iman saudara tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Karena banyak hari-hari ini, orang mau layani orang sakit aja, banyak yang takut. Tetapi hari ini, Tuhan mau supaya saudara pegang akan janji Tuhan. Tuhan gak pernah berikan roh ketakutan. Tuhan gak pernah memberikan kepada saudara ketakutan, tapi dia memberikan kepada saudara apa? Keberanian, kemampuan. Haleluya. Amin. Dan luar biasa dari hamba Tuhan ini. Sekarang gerejanya udah buka.
Sekarang dia sangat diberkati. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi saudara lihat. Kalau saudara ada di dalam iman yang teguh, tidak ada satu orang pun yang bisa menggoyahkan saudara. Amin. 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa saudara. Kalau saudara ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus saudara dan saya, Tuhan pagari, Tuhan lindungi. Itu sebabnya di masa COVID ini, Tuhan sedang melatih iman saudara dan saya. Tuhan mau supaya iman saudara itu semakin hari semakin kuat, semakin diberkati. Sehingga saudara bisa jadi berkat bagi siapa? Bagi keluargamu, bagi sesama. Dan dimanapun saudara berada, saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut. Tuhan mau menyatakan kuasanya di dalammu. Dia taruh iman di dalammu. Dia berikan kekuatan kepada saudara supaya saudara percaya. Ketika saudara percaya, saudara katakan. Dan ketika saudara katakan, saudara akan melihat apa yang saudara imani. Apa yang saudara harapkan, saudara pasti melihatnya. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Di mana saudara beriman kepada Yesus, Dia akan nyatakan kuasa itu dalam hidup saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi dari tempat ini, jadi kalau saudara yang sakit, saudara punya masalah dengan pekerjaanmu, masalah dengan semua kebutuhanmu, jangan lemah imanmu, bangkit imanmu, percaya akan kasih Tuhan. Katakan apa yang kau imani, itu pasti terjadi. Amin. Karena tanpa iman, saudara dan saya nggak mungkin berkenan kepada Bapa. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Bapa. Sebab barang siapa berpaling kepada Bapa, ia harus percaya bahwa Bapa ada dan bahwa Bapa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Bapa. Jadi kehidupan saudara dan saya di masa COVID ini hanya satu, yaitu iman. Amin. Waktu saudara beriman kepada Bapa, saudara percaya bahwa Bapa ada. Bapa adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Dia selalu mendengar dan menjawab setiap doa saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang benar. Itu sebabnya ketika saudara berdoa, doa saudara sampai di sorga. Dan Tuhan menjawabnya dari sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Bangkit imanmu. Berdiri. Jangan goyah, percaya kepada kasih Tuhan. Amin. Ketika engkau berbalik kepada Tuhan dan percaya Tuhan ada, Dia pasti akan memberkatimu. Haleluya. Amin. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana kisah seorang perempuan pendarahan yang mengalami sakit selama 12 tahun. Mari kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 25 sampai dengan 29. Markus 5. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Kita baca bersama-sama 23. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Mari kita lihat ayat 25. Amin. Jadi Bapak Ibu perhatiin. Ayat 25 berkata apa? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dia mengalami sakit penyakit selama 12 tahun. Betapa menderitanya perempuan ini. Betapa sengsaranya perempuan ini. Saudara dan saya baru mengalami masa pandemi ini
7 mungkin memasuk 8 bulan. Betapa ketakutan, kebimbangan, keraguan, betapa stres dan depresi. Menunggu kapan selesai masa pandemi ini. Amin. Tetapi perempuan pendarahan ini, dia mengalami sesuatu yang luar biasa membuat dia sangat menderita. Jadi kalau kita melihat perempuan pendarahan, perempuan artinya gambaran gereja di akhir zaman. Amin. Perempuan gambaran gereja di akhir zaman artinya apa? Gereja di masa pandemi ini, gereja nggak akan bisa menolong saudara dan saya. Saudara dengar baik-baik. Gereja tidak akan bisa menolong saudara dan saya di masa pandemi ini. Gereja hanya bisa memberkati saudara dan saya melalui doa, melalui ibadah online. Tetapi untuk menyelesaikan masalah pandemi ini, gereja nggak akan sanggup. Karena gereja sendiri di masa ini, gereja butuh Yesus. Gereja butuh iman yang teguh. Karena doktrin gereja nggak akan bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. Yang bisa menyelesaikan masalah ini yaitu gereja punya iman yang teguh, pandang kepada Yesus dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Haleluya. Amin. Karena semua gereja di dunia mengalami hal itu. Gereja sedang sakit. Gereja butuh Yesus. Gereja aja butuh Yesus. Apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan akan pulihkan gereja. Dan gereja akan memberkati umatnya. Untuk kembali kepada panggilan yang sesungguhnya. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Amin. Itu sebabnya kita butuh iman yang teguh. Kita butuh hanya Yesus Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya untuk keluar dari situasi kondisi yang semakin hari semakin mencekam ini. Ini gambaran gereja di akhir zaman. Amin. Haleluya. Kita lihat ayat 26. Ayat 26, perempuan ini dia sudah pergi ke berbagai macam tabib. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara lihat, dia udah berusaha dengan segala macam cara. Dia ke berbagai macam tabib. Tetapi apa yang dia alami? Dia tidak menerima kesembuhan. Bahkan keadaannya semakin hari semakin memburuk. Bahkan semua yang ada padanya sudah habis. Amin. Dia sudah tidak punya kemampuan. Dia sudah tidak punya daya untuk melangkah. Amin. Tetapi luar biasa, ketika saudara dan saya sudah tidak punya mampu, tidak punya kemampuan, sudah tidak berdaya, ini saatnya saudara dan saya butuh kasih karunia Tuhan Yesus. Ketika gereja gak mampu, gereja gak tahu apa yang harus dikerjakan, gereja butuh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu sebabnya ketika saudara lemah, jangan berusaha dengan kekuatanmu. Tetapi datang kepada Yesus, berserah kepada Yesus, maka kasih karunia itu akan datang kepadamu untuk membebaskanmu, untuk memulihkanmu, untuk mengubah seluruh kehidupan saudara. Amin. Kita lihat ayat 27. Ketika dia sudah tidak punya daya, 27 bilang apa? Tetapi perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Amin. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita tentang apa? Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Bagaimana semua orang datang kepada Yesus mengalami mujizat Tuhan. Diberkati, dipulihkan, diubahkan. Tetapi yang luar biasa dari kisah ini. Dia mendengar tetapi dia belum mengalami Yesus. Dia mendengar tetapi dia belum melihat Yesus. Dia mendengar tetapi dia belum lihat kuasa itu bekerja dari dalam kehidupan dia. Amin. Tetapi waktu dia dengar, dia percaya.
Itu sebabnya kalau saudara lihat kisah tentang perempuan pendarahan ini sungguh luar biasa. Roh Kudus itu dahsyat banget. Kalau saudara nanti baca di rumah dari ayat 1 sampai dengan selesai di Markus 5. Di Markus 5 pertama Tuhan Yesus mengusir setan di Gerasa. Sesudah Yesus mengusir setan di Gerasa, Yesus turun lagi dan Yesus ada di danau pinggir pantai. Dan orang-orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus untuk apa? Untuk mendengar kabar baik, untuk mendengar kebaikan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk menerima kesembuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan. Tetapi di situ datang seorang kepala ibadat namanya Yairus. Yairus datang dan dia tersungkur di depan Yesus dan dia berkata, Tuhan, anakku hampir mati. Kiranya engkau datang dan meletakkan tangan atas anakku, maka anakku akan sembuh dan selamat. Amin. Dan Yesus bilang, aku akan datang. Saudara lihat, untuk menuju ke rumah Yairus, Yesus harus melewati rumah perempuan pendarahan ini. Sedangkan tadi Alkitab berkata apa? Dia sudah tidak punya daya, dia sudah punya kekuatan. Amin. Tetapi saya percaya ketika perjalanan Yesus dari tepi danau dan dia berjalan ke rumah Yairus, saya kasih nama perempuan pendarahan ini Marta. Amin. Saya kasih nama dia Marta. Karena kenapa? Dia ada di kamar. Amin. Dia tidak punya kekuatan kemampuan lagi. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Tetapi dia belum melihat dengan mata jasmani dia. Tetapi firman ini luar biasa. Roh Kudus mengilhamkan firman ini luar biasa. Bagaimana perjalanan Yesus untuk sampai ke rumah Yairus, dia harus melewati rumah Marta. Dan saya percaya Marta sedang tidur. Dia tidak punya pengharapan lagi. Dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Ketika Yesus mau lewat ke rumahnya, saya percaya keluarga Marta, mereka berteriak datang kepada Marta. Marta, 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 bangun. Yesus mau lewat di depan rumahmu. Yesus orang Nazaret, dia mau lewat di depan rumahmu. Dan saya percaya ketika Marta mendengar Yesus mau lewat di depannya, ada satu kekuatan, ada kemampuan, ada pengharapan bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Haleluya. Jadi kalau hari ini engkau imani, percayalah imanmu pasti jadi. Karena Yesus sendiri yang akan datang memberikan kepadamu kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Amin. Iya. Saudara lihat. Ketika dia sudah tidak punya kemampuan, kasih karunia itu datang kepada dia Yesus. Dan saya percaya waktu dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret mau lewat di depan rumahnya, keluarganya mungkin saudaranya memegang tangan dia dan membawa Marta ke depan rumahnya sambil menunggu Yesus akan lewat di depan rumahnya. Amin. Jadi saudara lihat, ini kisah yang luar biasa. Bagaimana penyusunan yang ditulis oleh Roh Kudus ini sungguh luar biasa. Artinya apa? Artinya iman saudara pasti Tuhan genapi. Jadi kalau hari ini saudara imani, saudara baru melihat, tetap percaya. Semakin saudara percaya, semakin rohmu kuat. Semakin saudara percaya, semakin imanmu akan kuat. Amin. Jadi kalau besok saudara belum melihat, lusa saudara belum melihat, tetap percaya. Karena apa yang saudara harapkan, pasti saudara lihat. Itulah iman, itulah dasar yang Tuhan taruh di dalam saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya. Amin. Alkitab tadi bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Amin. Perempuan ini percaya tetapi belum melihat. Tetapi Yesus nyatakan kuasanya. Yesus datang supaya apa? Supaya dia bisa melihat. Ketika dia melihat Yesus, apa yang dia katakan? Saudara lihat. Waktu dia melihat Yesus, apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Jadi ada 4 poin yang akan kita pelajari tentang iman perempuan pendarahan ini. Kita lihat ayat 27. Yang pertama, langkah iman apa? Dia mendengar. Amin. Dia mendengar tetapi dia belum melihat. Ini langkah iman yang pertama yang dilakukan oleh Marta ini.
perempuan pendarahan. Yang kedua, saudara lihat ayat 27b. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Amin, saudara lihat. Langkah iman yang kedua, dia mendekat. Amin. Waktu dia lihat Yesus lewat, dia mulai melakukan suatu langkah iman yang teguh. Dia mulai datang kepada Yesus. Dia mulai dekat kepada Yesus. Amin. Jadi di masa pandemi ini, saudara jangan jauh dari Yesus. Tuhan mau saudara mendekat kepada Dia. Datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupanmu, serahkan seluruh masalahmu. Dia akan ambil alih, Dia akan memberikan kepadamu kelegaan. Itu sebabnya Matius 11 ayat 28 bilang apa? Matius 11 ayat 28. Alkitab berkata apa? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau saudara punya berbagai macam masalah pergumulan sebesar apapun, kuncinya cuma satu. Datang kepada Yesus. Amin. Saudara datang apa adanya kepada Yesus. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perlindunganku. Maka Tuhan akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Dia akan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Apa yang Dia berikan tidak seperti yang dunia berikan. Dunia hanya memberikan kenikmatan sesaat. Tetapi apa yang Yesus berikan adalah damai sejahtera. Ketika engkau datang kepada Yesus, ada satu sukacita yang besar mengalir dari dalammu. Sehingga engkau bisa melihat semua masalahmu pasti selesai. Amin. Ya, datang kepada Yesus. Jangan malu, jangan bimbang. Tuhan gak lihat masa lalumu. Tuhan mau lihat imanmu. Amin. Ketika engkau datang dengan percaya, maka semua masalahmu Dia yang ambil alih. Itu sebabnya mari kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2 bilang apa? Hanya dekat Bapa saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Sebesar apapun, dekat datang kepada Tuhan. Amin. Melekat kepada Dia. Iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Amin. Datang kepada Dia. Hanya dekat Yesus, saudara dan saya tenang. Ketenangan hanya datang daripada Yesus. Dunia nggak bisa memberi engkau ketenangan. Ketenangan datang kepada Yesus. Ketika engkau datang, ada sukacita, ada sesuatu yang luar biasa yang mengalir dari dalammu, sehingga engkau bisa melihat apa yang mau Dia kerjakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita masuk poin yang ketiga. Kita lihat ayat 28. Ayat 28 apa? Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang pertama dia mendengar. Ketika dia mendengar, dia belum melihat. Yesus datang membawa kasih karunia. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, dia melihat waktu Yesus mau melewati, dia mendekat. Itu langkah iman yang kedua. Ketika dia mendekat, langkah iman yang ketiga, dia menjamah Yesus. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tetapi pastor, bagaimana caranya supaya kita bisa menjamah Yesus di masa pandemi ini? Yesus kita nggak bisa lihat, bagaimana kita bisa menjamah Dia? Amin. Saudara hanya bisa menjamah Yesus ketika saudara memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam lawatannya Tuhan, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan datang menyerahkan hidup saudara. Artinya apa? Waktu di dalam hadirat Tuhan, pujian dan penyembahan, saudara bisa menjamah Yesus dengan iman saudara. Amin. Itu sebabnya kita bersyukur selama 7 sampai 8 bulan ini. Tuhan mau saudara dan saya terus memuji menyembah Tuhan.
Terus memanggil namanya, berseru pada dia. Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Bapa yang adalah kasih. Puji dia, sembah dia. Ketika saudara lemah, puji dia. Makanya kesaksian tadi, pendeta, gembala yang tadi yang saya kasih kesaksian. Dalam kondisi lemah, dia nggak mau jauh dari hadirat Tuhan. Semakin dia lemah, semakin dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Melalui apa? Melalui doa dan pujian. Melalui firman Tuhan. Dalam kondisi lemah, dia bisa berbagi firman setiap hari selama 12 hari di FB. Saudara lihat, dan selama 12 hari dia dinyatakan negatif. Saudara lihat, inilah kasih karunia Tuhan. Inilah kebaikannya Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara lemah, jangan takut, jangan bimbang. Puji dia, sembah dia. Bernyanyi, bersukacita, bergembiralah. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Dia selalu mendengar doa kita. Karena saudara dan saya adalah orang benar. Doa orang benar didengar di surga. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Poin yang keempat. Ketika dia mendengar, dia mendekat, dia menjamah. Amin. Dan apa yang dia imani, dia benar-benar mengalaminya. Dia mengalami kuasa Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia mengalami mujizat Tuhan. Bukan karena perbuatannya, dia mengalami mujizat Tuhan. Karena percayanya kepada Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, hari ini apapun penyakitmu, apapun masalahmu, pekerjaan usahamu, pasti disembuhkan, pasti diberkati, pasti dipenuhi, pasti dijaga malaikat. Saudara tidak akan celaka, saudara tidak akan marah bahaya. Karena kasih karunia Tuhan ada bersama dengan saudara. Kemanapun saudara melangkah, kasih karunia menyertai saudara. Haleluya. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita lihat ayat 29, apa yang dia alami. Ayat 29 bilang apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika dia sembuh. Amin. Dan itu dia alami oleh gembala sidang itu. 12 hari dia memuji menyembah Tuhan. 12 hari dia bagi firman Tuhan. Amin. Dan dia menerima kesembuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya. Bukan karena usahanya. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia memuji menyembah Tuhan. Tuhan hadir. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada mujizat. Di situ ada pemulihan terjadi. Haleluya. Amin. Waduh, masih ada lagi tetapi berhubung waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, amin. Perempuan ini menerima kesembuhan. Amin. Tetapi Tuhan mau supaya perempuan ini menyatakan di depannya Yesus. Karena di bawah hukum Taurat, orang yang sakit pendarahan, orang yang najis. Amin. Dia nggak berani, nggak boleh menjamah orang yang tahir. Karena ketika dia jamah orang tahir akan sakit. Makanya dia dari belakang dia menjamah jubah Yesus. Makanya Yesus bilang ayat 30-34, ada tenaga yang keluar dari dalamku. Siapa yang menjamah aku? Murid-murid berkata, guru sebanyak orang ini berdasak-dasak ini. Tuhan bilang ada tenaga yang keluar. Akhirnya perempuan ini dia sadar dan dia tersungkur. Dan dia mengaku di depan Yesus, akulah yang menjamah jubahnya. Amin. Dan apa yang Tuhan katakan? Hai anak, pergilah. Apa yang kau imani? Kita lihat ayat 34. Ayat 34 bilang apa? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara lihat, Tuhan mau engkau datang kepada dia apa adanya. Amin. Dan ketika engkau mengalami Tuhan, yang pertama terjadi, karakter hidupmu pasti Tuhan ubahkan. Yang keras jadi lemah lembut. Amin. Yang kasar jadi yang baik. Haleluya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman ini memberkati saudara dan saya. Di masa COVID ini, jangan takut, jangan bimbang, percayalah. Amin. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara butuh kebutuhan, minta sama Yesus. Minta dengan percaya, Tuhan akan memberkati. Burung aja, Elia aja Tuhan kirim burung untuk memberkati. Apalagi saudara dan saya,
Kita sudah ditebus. Kita adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Itu sebabnya apa yang saudara minta, yakin dan percaya, saudara sudah menerimanya. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman pada hari ini. Kami percaya kebenaran firman ini memberikan kepada kita iman. Memberikan kepada kami kemampuan untuk tetap percaya. Walaupun apapun situasi kondisi yang sedang kami alami. Tetapi hari ini kami mau percaya kepada firman Tuhan. Karena apa yang kami imani pasti terjadi. Bapa, saya berdoa kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau yang imanmu lemah, hari ini Tuhan memberi engkau kekuatan. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang engkau imani hari ini Tuhan nyatakan. Engkau pasti melihat semua jawaban doamu. Engkau pasti melihat kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang sakit sembuh, engkau yang luka pulih, engkau yang berat diberi kelegaan, engkau yang butuh pekerjaan, Tuhan beri engkau pekerjaan yang baru. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Yesus. Hinahayaralabasana, hulalalabasanda hadaralalabahurian namasana yaralama. Bapak, kami berdoa khususnya bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini sedang mengalami kesakitan di ruang-ruang isolasi. Begitu juga anak-anak-Mu sedang mengalami isolasi mandiri di rumah-rumah. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjamah setiap mereka. Engkau hancurkan semua COVID-19. Engkau memberikan kepada mereka paru-paru yang baru. Berikan kepada mereka tenggorokan yang baru. Pernafasan yang lancar, yang kuat, yang diberkati. Tuhan urapi mereka, selamatkan, pulihkan. Beri mereka tenaga, kekuatan. Beri mereka imunitas tubuh yang kuat, yang diberkati. Berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka Bapa. Kami juga berdoa bagi para dokter, para suster, para perawat tim medis yang ada di garis depan. Tuhan beri tenaga, kekuatan, kemampuan, keberanian untuk boleh melayani orang-orang yang sakit. Setiap alat-alat APD yang mereka pakai, Bapak kuduskan di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada satupun mereka yang akan tertular virus corona. Bapak berkati keluarga, berkati anak-anak mereka. Bapak, kami berdoa khususnya untuk Pak Jokowi dan semua jajaran kementerian TNI dan Polri. Tuhan beri tenaga, kekuatan. Tuhan buka jalan. Tuhan memberi hikmat agar mereka dapat menyelesaikan masalah COVID-19 dan resesi atas bangsa ini. Kami berdoa bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari Bapak berkati mereka agar mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Indonesia diberkati, ada damai, ada sukacita, ada perlindungan, ada berkat yang melimpah di dalam nama Yesus. Kami percaya masalah COVID-19 ini akan segera selesai dan angka kematian stop. Angka kesembuhan akan terjadi dahsyat luar biasa. Mujizat Tuhan, lawatan Tuhan atas Indonesia. Gereja-gereja diberkati. Tuhan memberi keberanian, kemampuan kepada para gembala-gembala untuk boleh melayani domba-domba yang terhilang. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa dilimpahkan bagi gereja-gereja di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa, selama 8 bulan ini kami boleh melihat iman kami bertumbuh. Kami boleh melihat iman kami akan bergerak maju. Kami akan memandang kepada-Mu. Kami tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi kami mau melihat hanya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada otoritas yang Tuhan berikan. Haleluya. Saudara yang di rumah dan dimanapun, engkau diberkati hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, siapkan roti dan anggurmu dan juga minyak zaitun. Alkitab berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Jadi tujuan kita menerima tubuh dan darah Yesus, yang pertama untuk mengenang akan kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua untuk mengucap syukur di mana dia telah menjadi satu dengan kita. Amin. Mari Bapak Ibu angkat rotimu di tangan kanan, katakan, Bapa kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib, yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami percaya oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, disucikan, disempurnakan, dimuliakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kami telah disembuhkan. Roh Kudus mengurapi kami, memberi kami imunitas tubuh yang sehat, yang kuat, yang diberkati. Roh Kudus memberikan kepada kami tenaga kemampuan untuk percaya bahwa janji Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas kayu salib Engkau berkata tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Katakan, Bapa kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang telah tertumpah dari atas kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah dikuduskan, kami telah dibenarkan, menerima pengampunan dosa, menerima pendamaian, jaminan keselamatan, perlindungan dan berkat, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, menerima kemuliaan, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus hidup dan berkuasa di dalam kami. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua dipagari, dilindungi, diproteksi dari COVID-19. Kami semua ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang punya minyak zaitun, boleh angkat. Ikut doa saya, katakan, Bapa kami bersyukur telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus, kami semua telah dimeteraikan menjadi bait sucinya Bapa. Roh Kudus berdiam, berkuasa memerintah, menyertai kami. Kami adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kami adalah kebenaran Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minyak zaitun ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana minyak ini dicurahkan, ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada berkat, ada kasih karunia. Kami diurapi sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kami. Urapi kami ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu yang ada dimanapun saudara telah mengikuti, yaitu fellowship bersama Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita semua sangat diberkati. Amin, kebenaran disampaikan, kita diberkati. Hari ini juga menerima mujizat, menerima kesembuhan, menerima pemulihan, bahkan berkat-berkat yang baru. Puji Tuhan, saudara boleh tepuk tangan di tempat saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dukung pelayanan ini, sebab saya percaya Roh Kudus yang akan menggerakkan kita, menggerakkan juga saudara untuk dengan murah hati memberi persembahan. Sebab apa yang saudara beri kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan GCCC
adalah seperti benih yang saudara tabur di ladangnya Tuhan, dan Tuhan Yesus yang berjanji, aku akan melipat gandakan setiap yang kau beri. Amin. Saya percaya dengan murah hati saudara akan memberi, dan setiap pemberian saudara akan kita pakai untuk pelayanan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan setiap persembahan saudara, kami juga percaya semuanya akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan semua itu akan diperhitungkan menjadi kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu di layar saudara kami sediakan nomor rekening Bank BCA di 8700 133 177. Saudara boleh memberi dalam bentuk persembahan online, dan juga kita sediakan nomor rekening Bank BCA yaitu persepuluhan online di 8700 105 777. Saudara boleh memberi dengan sukacita, dengan rela hati, dan apa yang saudara beri akan diperhitungkan Tuhan untuk dikembalikan kepada saudara berlipat kali ganda. Mari di layar saudara juga kami sediakan nomor telepon para pastor GCC. Saudara boleh hubungi kami. Amin. By phone boleh atau WA boleh. Apapun permohonan doa saudara, kita akan topang saudara dalam doa. Apabila penting saudara telepon, kita bersama-sama di telepon kita berdoa. Dan kita percaya doa orang benar di dalam Yesus besar kuasanya. Amin, jangan ragu. Dan kita juga punya program setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat kita berdoa bersama-sama. Di tempat saudara, kami juga di tempat kami berdoa. Banyak hal yang akan terjadi, banyak perkara besar yang akan Tuhan kerjakan melalui doa-doa kita. Amin, rumah tanggamu akan diberkati, semua usaha pekerjaan, toko, anak-anak, kuliah mereka akan diberkati. Bahkan kita berdoa buat bangsa ini, supaya bangsa ini melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Dan kami juga minta dukungan saudara agar pelayanan GCCC untuk YouTube semuanya akan sangat-sangat bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang, dan kita harapkan bukan hanya di Indonesia tapi bangsa-bangsa lain juga bisa menikmatinya. Itu sebabnya saudara, mari ketika saudara buka link YouTube GCC, habis itu saudara jangan lupa pencet tombol like-nya. Amin. Tombol like dan juga kolom komen tolong diisi. Jangan sampai kosong. Demi pelayanan kita secara online melalui YouTube. Amin. Dan jangan lupa juga tombol subscribe juga tolong dipencet. Dan kita percaya kita akan sangat-sangat diberkati walaupun masa pandemi. Sebelum kita menerima doa berkat, saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama sebagai pengucapan syukur kita. Mari siapkan hati saudara, kita akan berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, kami bersyukur karena kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu, dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jadilah saksi, jadilah terang dimanapun Bapak Ibu berada. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu,
Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang telah mengurapi, memenuhi, berkuasa memerintah sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Kita akan terangkat dalam kemuliaan Tuhan Yesus, dan pesta perkawinan anak domba memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal di surga sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati katakan amin.